sangat penting bagi bisnis untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Perusahaan akan semakin banyak menggunakan chatbot cerdas dan asisten virtual untuk memberikan layanan pelanggan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu secara efisien. AI juga akan digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dengan memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi dan otomatis. Dalam dunia retail, AR atau Augmented Reality digunakan oleh perusahaan seperti IKEA yang memungkinkan pelanggan untuk melihat bagaimana furnitur akan terlihat di rumah mereka melalui aplikasi AR sebelum melakukan pembelian. Tren ini diperkirakan akan terus berkembang dengan semakin banyak perusahaan yang mengintegrasikan teknologi AR/VR ke dalam pengalaman belanja. Ekonomi berbasis platform. Model bisnis yang menghubungkan berbagai layanan dalam satu platform akan semakin berkembang. Platform digital seperti marketplace, aplikasi super apps, dan ekosistem bisnis yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan memberikan berbagai layanan di satu tempat. Aplikasi seperti Gojek dan Grab yang tidak hanya menawarkan transportasi, tetapi juga layanan pembayaran, pengiriman makanan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari, adalah contoh dari ekonomi berbasis platform. Di masa depan, ekosistem semacam ini akan semakin dominan dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan konsumen. Pemasaran berkelanjutan. Konsumen saat ini semakin peduli dengan dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka beli. Oleh karena itu, bisnis yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Pemasaran yang menyoroti nilai-nilai ramah lingkungan, etis, dan sosial akan semakin penting. Pada saat ini sudah banyak digunakan kemasan produk yang dibuat dari produk yang ramah lingkungan. Kondisi seperti ini memungkinkan kemasan dapat dengan mudah dilakukan daur ulang, sehingga dapat terjadi pemasaran berkelanjutan. Begitu pula dengan produk kecantikan. Bahan mau kemasan dibuat dari material yang gampang didaur ulang. Pada saat ini sudah banyak digunakan kemasan. Jadi di sini saya memberikan contoh kasus ya. Karena tadi masalah travel, perusahaan travel, ini akan saya ambilkan contoh tentang perusahaan travel ya, yaitu perusahaan travel Gaya Trans rute Bandung-Tangerang. Memiliki armada mikrobis 14 unit, 7 unit berada di Bandung dan 7 unit berada di Tangerang ya. Jadwal keberangkatannya 6.30, 7.30 sampai 21.30. Jadi keberangkatan ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dari jumlah penumpang. Apabila jumlah penumpangnya pada jam-jam yang sudah ditentukan tidak ada ya ditutup gitu. Kemudian jadwal keberangkatan tersebut berlaku di Bandung dan di Tangerang. Durasi perjalanan Bandung-Tangerang estimasi 5 jam. Setiap satu kendaraan hanya ada satu supir. Jadi tidak menggunakan kenek karena hanya travel kecil ya, mikrobis. Terminal kumpul di Bandung ada di Jalan Buah Batu. Sedangkan yang di Tangerang berada di Tang City Mall. Di terminal tunggu dilengkapi ruang tunggu, kursi, dan outlet listrik ya, outlet listrik. Baik, kita sekarang coba bagaimana cara menghitung KPI. Kita gunakan skala Likert ya, skala Likert 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu baik sekali,
4 lebih baik, yang 3 baik, yang 2 kurang baik, yang 1 buruk. Jadi kalau dinyatakan dalam angka 5 itu antara 90 sampai 100. Kalau presentasi 90% sampai 100%. Atau kalau yang nilai 4 itu 70 sampai 89. Kemudian kalau yang 3 50 sampai 69. Kemudian di sini. Di sini 4 kita tulis 80 itu termasuk 4 ya. Kemudian fasilitas ruang tunggu itu diperoleh nilai 60. Jadi ini melalui survei ya, survei kepada penumpang yang di ruang tunggu dikasih kuesioner atau pertanyaan bagaimana fasilitas ruang tunggu. Mereka menjawabnya yang terkait ini ada 60% ya. 60%, 60% yang menyatakan bahwa nilai 60 itu ada sekitar sebanyak sekitar 60% gitu. Sehingga kalau dirubah ke dalam skala Likert maka nilainya adalah 3. Kemudian jumlah armada karena tidak ada perubahan, hanya sedikit fasilitas, dia masih menyatakan nilainya 95. Artinya skala Likertnya masih 5. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, kita coba bandingkan dengan KPI tahun 2023. Di 2023 itu dengan KPI yang sama, itu kita bandingkan 2024 untuk pelayanan sopir masih kondisinya sama, artinya tidak ada perubahan ya. Di sini sama sehingga perlu ada peningkatan ya. Kemudian ketepatan waktu masih sudah maksimal ya, perlu dipertahankan. Kemudian jumlah penumpang. Jumlah penumpang ini di 2023 5, di 24 ada 4. Nah, ini setelah dicari penyebabnya, ini rekomendasinya adalah ditingkatkan. Kemudian begitu pula fasilitas ruang tunggu. Di fasilitas ruang tunggu ini semakin merosot ya, karena mungkin fasilitasnya udah mulai tua ya. Ada yang rusak, ada yang maka return on marketing investment atau ROMI. Jadi di sini untuk menghitung ROMI itu rumusnya adalah ROMI sama dengan PTP kurang BP dibagi BP kali 100%. Sekarang apa yang dimaksud dengan ROMI? ROMI tadi sudah disebut Return on Marketing Investment. Jadi investasi yang ditanamkan dalam proses marketing atau pemasaran. PTP, pendapatan tambahan dari pemasaran. Kemudian BP, biaya pemasaran. Jadi pendapatan tambahan dari pemasaran itu merupakan pendapatan yang dihasilkan secara langsung dari kampanye pemasaran. Sementara biaya pemasaran merupakan total pengeluaran yang dikeluarkan untuk kampanye pemasaran termasuk iklan, kreatif, produk, dan distribusi.
Nah, kita coba, um, saya berikan coba contoh ya. Contoh bagaimana menghitung ROMI. Misalkan perusahaan menginvestasikan 500 juta dalam kampanye pemasaran dan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 200 juta dari kampanye tersebut. Sehingga rumusnya adalah ROMI sama dengan 200 juta dikurangi 50 juta dibagi 50 juta kali 100%. Sehingga diperoleh ROMI-nya itu ada 300%. ROMI 300% ini menunjukkan bahwa untuk setiap 1 rupiah diinvestasikan dalam pemasaran, perusahaan memperoleh 3 rupiah sebagai laba bersih. Ini menandakan kampanye tersebut sangat sukses. Baik, rekan-rekan mahasiswa, diskusi kita saya kira sudah selesai. Kemudian kita masuk ke formasi waktu tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas ya. Jadi sebelum kita mulai uh, melakukan pertanyaan, sebaiknya kita melakukan on cam ya. On cam. On cam kita akan coba ambil dokumentasi ya. Dokumentasi. Silakan. Ada yang ini saya stop share-nya, saya tutup dulu. Baik, ini Pak Agus sudah. Gimana Pak Agus, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Amin. Kemudian Fatur. Gimana Fatur, sehat? Ini Alhamdulillah sehat, libur, Pak. ada di rumah nih Bu. Gimana, Pak? Di rumah atau di kantor? Di rumah, Pak. Weh, mantap. Tidak, jadi bisa fokus ya. Siap, Pak. Pagi Elvia. Iya, Pak. Wah, tambah cantik Elvia. Ya, Alhamdulillah. Makasih loh, Pak. Mantap. Noni. Iya, Pak. Ini tambah glowing. Iya, Pak. Ya. Kemudian Siva. Siva mana Siva? Siva. Safa belum. Tasa belum. Muhammad Abdullah. Riviani Siti Aliyah. Oke, kita Hadir, Pak. ambil contoh untuk dokumentasi ya. Silakan dibuka kameranya. Ya, silakan. Jangan malu-malu. Kalau belum mandi ya risiko sendirilah. Wah, ini Riviannya ditambah cantik aja nih Riv. Ayo Siva di mana? Siva Tasa gimana Tasa? Mukanya belum kelihatan. Muhammad Abdullah. Baik, saya Izin Pak, izin nggak on cam Pak, lagi kerja. Oke, siap. Kita hitung ya.
sampai 3 ini testing dulu ya. Ini Fatur itu lampunya nggak nyala atau gimana nih? Atau ini di lorong gelap. Nah, coba saya hitung ini 3 dulu ya. 1, 2, 3. Kita testing ambil kamera ya. Coba 1 sambil tersenyum ya. Tersenyum kelihatan giginya. Biar kelihatan tidak lapar gitu loh. Mahasiswain apa harus mantep lah. 1, 2, 3. Nah, 3 udah. Coba